Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak kelas 2, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran PAI, masih di pembelajaran yang kedua. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang surat An-Nas, hari ini kita akan belajar tentang huruf hijaiyah bersambung. Apa itu? Baik, insya Allah anak-anak sudah kenal semuanya. Sebelum kepada huruf hijaiyah bersambung, mari kita kenalan dulu, mengulang kembali tentang pengertian huruf hijaiyah. Apa itu huruf hijaiyah? Huruf hijaiyah itu adalah huruf yang dipakai dalam Al-Quran. Yang dipakai untuk menulis Al-Quran itu namanya huruf hijaiyah. Jumlahnya ada 29. Insya Allah dulu kelas 1 sudah belajar tentang huruf hijaiyah. Di kelas 2 ini ditambah lagi tentang cara penulisan huruf hijaiyah. Ada yang huruf itu bisa disambung dan ada yang tidak bisa disambung. Berikutnya dalam huruf hijaiyah juga ada disebut huruf asli dan huruf hijaiyah berharokat, ya, yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Sebelum kepada huruf hijaiyah bersambung dan tidak bersambung, mari kita kembali mengingat tentang huruf hijaiyah yang 29 itu. Ayo bareng-bareng dibaca. Ada 29 huruf hijaiyah, mulai dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, shin, shod, dot, to, do, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, lam alif, hamzah, ya. Nah, kok 30? Ya, memang ada satu lam alif, itu gabungan lam dengan alif, tapi tidak masuk dalam hitungan huruf hijaiyah. Jadi hurufnya ada 29. Baik ya. Berikutnya, setelah itu kita coba pahami dalam 29 huruf tadi, ternyata ada 7 huruf hijaiyah itu yang tidak bisa disambung. Silakan sambil Pak Amin terangkan, dibuka bukunya LKS Hikmahnya halaman 16, 17 dan juga ya 16 sampai 17. Di situ ada keterangan tentang mana-mana huruf yang bisa disambung dan tidak bisa disambung. Dari 29 tadi ternyata ada 7 huruf yang tidak bisa disambung. Artinya bukan sama sekali tidak bisa disambung, bisa disambung cuma ketika kondisi huruf ini berada paling akhir dalam sebuah kata atau paling belakang. Apa saja huruf 7 itu? 1 alif, ya, 2 ro, 3 zai, 4 zal, 5 zal, 6 hamzah, 7 wawu. Jadi 7 huruf ini ketika posisinya ada di depan tidak boleh disambung dengan huruf berikutnya, di tengah juga tidak bisa disambung, tapi ketika berada di akhir baru boleh disambung. Paham ya? Silakan dilihat di situ di tabel halaman 16 dan 17 itu jelas huruf alif nggak bisa disambung di awal, di tengah nggak bisa, di akhir baru bisa. Huruf ro, zai, dal, zal, wawu, hamzah juga seperti itu. Tidak bisa disambung ketika posisinya di depan maupun di tengah. Tapi ketika belakang atau di akhir baru boleh disambung. Berarti kebalikannya, huruf yang bisa disambung ada 22. Jadi tadi kan 29 dikurangi 7, jadi tinggal 22 huruf yang bisa disambung. Selain dari 7 huruf tadi, ya. Jadi mulai ta, sa, jim, ha, kho sampai ya, itu ada 22 huruf yang bisa disambung ketika di depan, ketika di tengah maupun di belakang. Silakan dilihat tabelnya itu. Perhatikan tabelnya di buku dan juga di video ini. Itu jelas sekali bahwasanya huruf-huruf yang selain 7 tadi ketika di depan bentuknya seperti itu, ketika di tengah bentuknya seperti itu, ketika di akhir bentuknya seperti itu. Artinya bisa disambung, sehingga ketika anak-anak menulis huruf hijaiyah yang sambung, nanti harus dilihat ketika posisi ha itu di depan bagaimana, ketika posisinya di tengah bagaimana, ketika posisinya di akhir bagaimana, dan seterusnya. Nah, kalau anak-anak memperhatikan itu, insya Allah tulisannya bagus dan benar. Tapi kalau tidak memperhatikan cara penulisan, bagaimana ketika di depan, di tengah, dan di belakang, nanti hurufnya atau penyusunannya pasti salah. Baik ya, itu pahami ya.
Baik, berikutnya adalah tentang tadi, selain huruf asli alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho dan seterusnya, ada juga yang namanya huruf berharokat. Jadi huruf hijaiyah itu ketika dikasih harokat akan mendapatkan bunyi yang berbeda. Karena pengertian harokat adalah tanda baca dalam Al-Qur'an. Ya, jadi dalam Al-Qur'an itu ada tanda baca supaya apa? Bisa dibaca dengan baik, supaya bisa dibunyikan, diucapkan dengan baik. Nah, dan sesuai dengan makharijul huruf. Apa itu makharijul huruf? Yaitu tempat keluarnya huruf, ya. Sehingga anak-anak harus bisa membedakan mana a, mana i, mana u, ba, bi, bu dan seterusnya. Itu namanya nanti tempat keluarnya huruf dan juga ada harokatnya. Jadi harus dipahami dengan baik. Baik ya? Baik. Jumlah harokat itu ada 8 anak-anak. Apa saja? Baik, perhatikan baik. Macam-macam harokat ada 8. Pertama yang namanya adalah fathah. Fathah itu tandanya adalah garis di atas huruf, ya, di atas huruf, garis miring di atas huruf, itu namanya fathah. Bunyinya a. Kemudian yang kedua adalah kasroh, garis miring di bawah huruf, ya, itu bacanya i. Kemudian ada domah, bentuknya kayak wawu kecil, itu namanya domah. Ketika dikasih harokat itu hurufnya berubah, bunyinya menjadi u, ya, a fathah, i kasroh, u domah, gitu ya. Yang keempat adalah garis miring 2 di atas huruf. Tadi fathah tadi kan 1 garis miringnya, kalau garis miringnya 2 di atas huruf itu namanya fathah tain, namanya huruf harokat tanwin, fathah tain atau fathah tanwin. Ketika berada di bawah huruf ada 2 garis, namanya kasroh tanwin. Ketika di atas huruf ada wawu tadi, wawu kecil di atas huruf yang 2 double, itu namanya dhammah tain. Bacanya fathah tain bacanya an, dhammah kasroh tain bunyinya in, dhammah tain bunyinya un. Nah, itu yang keenam. Yang ketujuh adalah tasydid atau syiddah. Artinya tanda huruf kayak angka 3 kebalik di atas huruf. Itu ketika ada huruf itu tandanya adalah ganda atau double. Contohnya alif fathah a ketemu ba, fathah ada tasdidnya. Kalau nggak ada tasdidnya bacanya aba, tapi kalau ada tasdidnya bacanya abba. Ba-nya jadi double. Ab satunya sukun, satunya mati, satunya hidup. Abba. Atau kalau ta atta, kalau sa asa. Jadi sa-nya ba-nya double. Ya, itu yang ketujuh. Yang ke-8, yang terakhir, yang sukun. Sukun itu biasanya adalah kayak tanda bulat gitu di atas huruf. Biasanya anak-anak kalau membaca Iqra atau ngaji Quran ada tanda bulat di atas huruf, itu tandanya huruf itu mati, tidak boleh dibaca. Ya, ketika ada tanda itu berarti mati. Kalau matinya itu hurufnya huruf qalqalah bisa ditekankan, kalau tidak ya mati. Ya, sesuai dengan hurufnya masing-masing. Itu ya. Itu tadi 8 tanda baca Al-Qur'an untuk anak-anak agar bisa membaca Al-Qur'an atau membaca Iqra, membaca tulisan Arab dengan baik dan benar. Baik anak-anak, itu pelajaran pada pagi hari ini tentang huruf hijaiyah bersambung, macam-macamnya, dan juga harokat dalam huruf hijaiyah. Silahkan anak-anak lebih jelasnya dibaca bukunya, dicermati bukunya. Kalau ada yang dibingungkan silahkan ditanyakan Pak Amin. Berikutnya adalah tugas. Apa tugas pada pagi hari ini? Tugasnya adalah silakan anak-anak dibuka bukunya halaman 20. Silakan dikerjakan halaman 20 sampai 23. Yang 20, yang 1 sampai 10 kolom itu silakan diteruskan. Ada huruf sambungnya bagaimana, kemudian kalau diputus huruf sambungnya bagaimana, teruskan dikerjakan di bawahnya. Yang halaman 21 sampai 23 seperti biasa dikerjakan langsung di LKS, kemudian silakan difoto dan dikirim ke Pak Amin. Itu ya anak-anak, selamat mengerjakan, selamat belajar, semoga sukses semuanya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.